1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap menjaga kesehatan ya. Oh iya, kalian udah kenal belum sama kami berdua di sini? Belum kenal ya? Tak kenal maka tak sayang. Supaya kita lebih sayang lagi, alangkah lebih baik kita memperkenalkan diri dulu. Dari Bu Nona dulu kali ya. Oke, perkenalkan, nama saya Nona Nur Agustining Tias. Kalian bisa panggil saya Bu Nona. Saya mengajar SPE di kelas 11 T3. Selanjutnya di sebelah saya. Halo, saya Tiara Septiani Nur Cahyani. Saya mengajar sistem pengendali elektronika di kelas 11 TI1 dan 11 TI2. Kita bahas aja dulu kali ya Bu Nona, atau gimana nih? Jangan lupa, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, kayaknya alangkah lebih baiknya kalian like dan Subscribe. terlebih dahulu supaya kalian nggak akan ketinggalan berita terbaru dari TI Semangka 5. Oke deh. Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide yang pertama yaitu membahas tentang daftar KIKD. Di sini KIKD pertama apa Bu Tiara? Ya, lingkup teknik kontrol berdasarkan blok diagram. Terus yang kedua? Untuk yang kedua itu tentang pengontrol suhu. Yang ketiga, Pengatur kecepatan motor DC. lalu yang keempat ada konverter ADC dan DAC. Selanjutnya, Yang terakhir adalah konverter ADC dengan counter. oke, selanjutnya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang lingkup teknik kontrol berdasarkan blok diagram. Oke, penasaran kan? Penasaran kan? Udah like dan subscribe belum? Like dulu deh dan subscribe terlebih dahulu. Oke? Ya, penasaran kan sama slide berikutnya? Langsung aja deh Bu Nona. Oke deh, selanjutnya adalah tentang bahasan konsep sistem kontrol. Butir, kenapa sih harus ada konsep sistem kontrol di dunia ini? Betul banget Bu Nona. Di industri itu sistem kontrol banyak banget digunakan. Jangan kan di industri ya Bu Nona. Di kehidupan sehari-hari aja, di rumah kita, peralatan rumah tangga, di rumah pun sering banyak banget yang namanya sistem kontrol. Kenapa harus ada? Karena sistem kontrol itu memudahkan, salah satunya adalah memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, di sini nih, kalian udah ngeliat kan beberapa kelebihan-kelebihan dari konsep sistem kontrol. Salah satunya adalah ekonomis. Terus dia berlangsung sesuai dengan SOP. Terus apa lagi Bu Nona? Lalu menjaga dan memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan tentunya. Benar. Terus? Selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan kualitas produk. Kalau misalnya manual, terkadang kan banyak yang reject nih ya Bu Tiara. Betul. Nah, kalau untuk adanya sistem kontrol, mempermudah agar kualitas barang yang diproduksi lebih terjaga dan lebih baik lagi. Seperti itu. Betul, Dan yang terakhir adalah menjaga keselamatan. Oke, penasaran ke slide berikutnya? Kayaknya slide yang ini akan dibacakan atau dijelaskan oleh Bu Nona saja ya? Oke deh Butir. Oke deh. Butir, minggir dulu ya. Oke, sampai ketemu nanti. Dah. Dah. Oke, yang pertama adalah jenis sistem kontrol. Nah, jenis sistem kontrol ini ada dua. Yang pertama itu adalah tentang loop terbuka dan loop tertutup. Kalau loop terbuka akan saya jelaskan. Kalau loop tertutup nanti Bu Tiara yang menjelaskan, oke? Oke, sekarang kita masuk ke blok diagram open loop. Di sini sudah ada 4 blok yang tersedia. Yang pertama itu masukan, kontrol, proses, dan keluaran. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, kalian pasti bertanya, apa sih Bu sistem kontrol open loop itu? Sistem kontrol open loop itu adalah sistem yang outputnya tidak diumpan-balikan ke proses. Jadi, hanya sekali jalan. Kalian tahu nggak contohnya apa? Di rumah kalian ada loh. Contohnya itu salah satunya adalah mesin cuci. Dari blok diagram ini, kalian kebayang nggak nih gimana sistem kerja mesin cuci merujuk pada blok diagram ini? Di situ ada masukan. Masukan itu dia seperti power, input. Input pertama nih, powernya dinyalakan. Lalu dimasukkan cucian pastinya, air dan deterjen. Kemudian kalian setting atau atur waktu untuk memproses atau mencuci bajunya kan. Nah, disitulah ada kontrol dan proses. Lalu setelah waktunya atau settingan waktu kalian tadi sudah selesai, maka
akan ada output atau keluaran. Output dan keluarannya itu adalah bajunya yang tadi dicuci. Nah, kalau di sistem kontrol open loop, baju yang tadi jika ada kesalahan atau misalnya kotor atau masih belum kering atau sebagainya, kalian mulai lagi nih dari awal. Gitu. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sistem kontrol closed loop. Nah, untuk ini saya akan memanggil Bu Tiara nih. Bu Tiara, sini dong, saya tarik dulu ya. Halo, balik lagi sama saya. Masih inget kan? Saya Bu Tiara akan menjelaskan tentang sistem kontrol closed loop, lanjutan dari Bu Nona yang tadi ya. Nah, sistem kontrol closed loop adalah kebalikan dari sistem kontrol open loop. Ingatnya closed loop dan open loop aja ya. Kalau open loop tadi Bu Nona sudah jelaskan adalah sistem kontrol terbuka, di mana kalian bisa berpikir bahwa apa sih contoh dari open loop itu adalah tadi kan mesin cuci. Nah, kalau closed loop dari banyak banget kan nih blok diagramnya, kalian bisa secara ringkas. Kalau di closed loop itu cuma ada input, proses, kemudian ada plan atau ada gangguannya, terakhir baru ke outputnya. Nah, yang membedakan adalah kalau tadi sistem kontrol open loop dia input, proses, output, outputnya tidak diumpan balikan ke proses. Tapi kalau di closed loop dia input, proses, nah sebelum ke output dia dibalikan dulu nih, diumpan balikan dulu ke prosesnya. Maksudnya apa sih diumpan balikan? Saya kasih contohnya aja deh. Contohnya kalian sedang mengendarai sebuah kendaraan. Gampangnya kalian mengendarai sepeda motor dalam kecepatan 40 km per jam, lumayan kenceng kan? Nah, ada tiba-tiba anak kecil yang sedang menyeberang. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian harus tetap terus ngegas dengan 40 km per jam? Kan nggak mungkin. Kalian dengan secara otomatis langsung mengurangi kecepatan kalian kan? Kemudian perlahan kalian nginjek rem. Ya nggak? Nah, di situ adalah proses dari servo mekanisme atau proses di mana sistem kontrol closed loop itu terjadi. Oke, sudah paham? Jadi dari sistem kontrol closed loop itu ada 4 blok diagramnya. Untuk meringkas yang ada di atas ini ya, itu ada input, ada proses, terus sebelum menuju ke output dia ada diumpan balikan terlebih dahulu ke proses. Jadi intinya kalau sistem kontrol closed loop dari masukan mau menuju keluarannya, sebelum di outputnya atau sebelum di keluarannya itu di cross check dulu nih. Di cross check dulu sudah oke belum outputnya. Kalau sudah oke, maka outputnya akan keluar. Seperti itu. Sudah paham dengan blok diagram dari sistem kontrol closed loop? Kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya ada aplikasi sistem kontrol. Ada 4 di sana. Yang pertama, ada kondisi on off. Nah, kondisi on off ini adalah paling sering banget kalian temui, yaitu di saklar rumah kalian. Salah satu contohnya, kalau kalian mau menghidupkan atau mematikan lampu di sekitar rumah kalian, kalian hanya tinggal pencet atau klik doang kan saklarnya. Itu salah satu aplikasi dari sistem kontrol on off, menghidupkan atau mematikan suatu perangkat. Yang kedua, ada kontrol berbasis timer, di mana sistem kontrol yang di dalamnya terdapat pencacah atau penghitungnya. Contohnya apa? Contohnya ada di traffic light. Terus di mana lagi yang kalian bisa lihat pencacahnya atau penghitungnya? Di parkiran mall atau parkiran rumah sakit. Situ selalu ada kan? Semisal ada jumlah kapasitas parkirnya ada berapa, jumlah pengunjungnya ada berapa, jumlah yang keluar ada berapa, dan jumlah parkiran yang kosong ada berapa. Sering lihat kan? Pastilah, kalian kan anak-anak mall semua, ya kan? Yang ketiga ada kontrol logika matematika. Kalau yang ini kalian pernah diajarkan di pelajaran TPMM kelas 10. Kode-kode program berikut ini adalah kode yang kalian gunakan pada saat kalian memprogram. Benar nggak? Nah, ini salah satu contoh juga aplikasi dari sistem kontrol. Yang keempat ada kontrol berbasis event driven. Nah, kalau yang ini adalah sistem kontrolnya otomatis. Kayak gimana tuh contohnya? Contohnya adalah misal kalian punya sikring nggak atau fuse di rumah?
Pasti punya kan? Pasti punya dong. Nah, pernah nggak kalian, rumah kalian itu ngejepret? Pernah kan? Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Loh, kenapa ya bisa secara otomatis tiba-tiba mati serentak di rumah kalian? Salah satu contohnya adalah aplikasi dari sistem kontrol, yaitu otomatis. Dia memutus, si kring itu tugasnya adalah memutus hubungan arus listrik jika bebannya terlalu berlebih. Itu fungsi dari sistem kontrol otomatis atau event driven. Jadi gitu. Sudah paham semua? Tentu saja udah dong. Kan yang ngejelasin udah 2 guru. Semoga kalian terbuka pikiran dalam memahami materi yang kami sampaikan. Nah, untuk slide berikutnya kayaknya saya butuh partner nih. Saya panggil dulu saya tarik dulu Bu Nona ya. 1, 2, 3. Bu Nona. Halo. Hari kita berdua di sini kita akan menjelaskan tentang Tugas. ya, betul sekali. Yang pertama ada apa Bu Nona tugasnya? Yang pertama itu kalian mencari peralatan di kehidupan sehari-hari yang merupakan bagian dari sistem kontrol open loop dan sistem kontrol closed loop. Jadi tadi kan udah dijelasin nih dengan saya dan Bu Tiara. Apa aja contoh-contohnya? Kalian cari lebih banyak lagi. Lalu yang kedua apa Bu Tiara? Ya, kemudian setelah kalian mencari materinya atau mencari peralatan di rumah kalian tentang open loop dan closed loop, kalian deskripsikan cara kerjanya, cara kerja peralatan itu sendiri. Misalnya contoh ya Bu Nona ya, tadi kan kita sudah menjelaskan tentang mesin cuci nih. Mesin cuci masuknya ke kategori apa? Open loop atau closed loop? Ayo, betul sekali open loop. Nah, kalau mesin cuci masuk open loop berarti nanti kalian tulis nomor 1 mesin cuci terus open loop. Nah, di nomor 2 kalian deskripsikan cara kerjanya pakai blok diagram. Contoh, blok diagram pertama, nyalakan power pada mesin cuci. Blok diagram yang kedua, apa Bu Nona misalnya? Masukkan deterjen. Nah, blok diagram ketiga misalnya masukkan air. Dan seterusnya sampai dengan pakaian kalian menjadi outputnya. Oke? Sudah paham? Kayaknya udah ya Bu Nona ya? Kayaknya udah. Nah, jangan lupa kalau mau ngumpulin tugasnya, nanti akan kita share kemana kantung tugas kalian akan dikumpulkan. Nanti kita akan men-share Google Classroom dan kalian mengerjakan atau mengumpulkan tugas-tugas kalian di situ. Jadi jangan sampai terlewat tugas-tugasnya ya, karena setiap tugas akan dikasih nilai. Betul kan Bu Tiara? Betul banget. Kalau misalnya tugasnya terlambat, ya mohon maaf nilainya pun juga terlambat atau berkurang. Oke? Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan apa Bu Nona? Dikerjain ya tugasnya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.